Kita ngajar itu untuk menyampaikan ilmu, bukan untuk berdebat dengan orang lain. Kalau mau debat, bukan di sini sesinya. Hadir antar guru datang, duduk. Hadir Bagusnya di MUI supaya ada yang di MUI. Oke. Atau di Kemenak bikin forum. Kemenak. Kami dulu biasa dari kecil kami. Dari di pesantren begitu. Kita duduk, ketemu, bahas. Ya, saya di Timur Tengah, di Libya, itu bukan cuma dengan muslim, dengan non-muslim. Antum kalau tahu Rowan Williams yang menikahkan Kate Middleton itu kami itu ada satu dulu diskusi di satu panel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan bereaction video yang sedang populer, sedang trending, sedang viral saat ini teman-teman ya. Dan mengupas video yang sebelumnya yang sudah saya upload teman-teman mengenai surat pemusik Asy'ara yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dan kemudian mendapatkan bantahan oleh Ustadz Muflih teman-teman. Saya kira video tersebut yang sudah saya upload kemarin ini sudah kelar ya, sudah selesai. Dan tidak usah terlalu capek, jangan saling membantah, malah nanti seperti itu. Habis waktunya, lupa anak belum mandi, ya, lupa kemudian kita harus menata yang lain-lain. Jelas sampai sini? Nah, ya, saya kira sudah selesai karena menurut Ustadz Adi Hidayat hanya menghabiskan waktu dan tenaga, tetapi kalau kita melihat live daripada Ustadz Adi Hidayat ya, ternyata Ustadz Adi Hidayat ini menyinggung lagi nih persoalan tentang surat Asy'ara, surat pemusik, dan menanggapi lagi ya, ada tanggapan lagi dari Ustadz Adi Hidayat teman-teman. Nah ini kapan selesainya? Dan saya sudah sempat menyimak ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai tanggapan yang kedua ya, kalau nggak salah ya, kedua ini ya. Bahwasanya kalau memang harus diselesaikan secara ilmiah, maka akan debat ya, debat ilmiah ya, yaitu ditengahi oleh MUI, diselenggarakan oleh MUI teman-teman ya, agar nanti bisa tercapailah mungkin kesepakatan gitu antara istilah surat Asy'ara ini dengan terjemahan surat pemusik atau penyair teman-teman. Tidak panjang lebar teman-teman, kita akan menyaksikan video ya, tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat. Kalau bicara tentang apakah syair itu musik, pemusik atau bukan, ya. Bukan orang pertama. Ya, bukan orang pertama ya, Ustadz Adi Hidayat. Dengan musik. Coba buka deh Ustadz Yahya Badrussalam itu ya. Ustadz Yahya Badrussalam status tanggal 8 September dari Salafi 2018 itu ada statusnya. Ya, bagi yang masih suka musik bla bla bla, terus mengutip hadis Al-Bukhari tentang syair diterjemahkan dengan nyanyian. Atau buka deh, ini akun Jakarta Mengaji, buka yang bulan Juli ya. Tahun kemarin 2023 ya, yang judulnya tulis saja Ustadz Yahya musik, para dai yang menghalalkan musik, itu menerangkan tentang itu, nanti di ujungnya dibahas tentang musik ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ini Ustadz Yahya Badrussalam ya, batnu ahadikum sadidan khairun lahu min an yumla syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Daripada dipenuhi nyanyian. Kita stop itu coba. Nah tadi Ustadz Badrussalam menjelaskan bahwa daripada perut kita ya dipenuhi dengan nyanyian, apakah nyanyian ini korelasinya dengan musik, apakah sama teman-teman? Tapi yang disebutkan oleh Ustadz Badrussalam ini yaitu daripada perut kita dipenuhi dengan nyanyian, lebih baik dipenuhi dengan nanah nih. Artinya memang kalau nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat ini lebih rendah ya daripada nanah. Kalau mending kita perut kita dipenuhi dengan nanah. Kita lanjut teman-teman. Sahih dalam Bukhari dan Muslim. Ya, syair itu disebut nyanyian, bagian dari musik, tentang mengharamkan bagian musik katanya nyanyian itu. Syair diterjemahkan dengan nyanyian, bagian dari musik. Jadi bukan saya, jauh-jauh hari juga sudah ada yang bilang. Gitu ya. Nah, jadi itu bukan bahasan baru, cuma memang mesti ada dasar ilmunya. Coba saya terangkan hukum, saya jelaskan sikap saya, kenapa saya yang salah. Kan jadi masalah. Setelah dijawab itu pindah lagi kepada persoalan lain. Kan? Oh ini nggak bisa bedakan musik dengan syair, lalu saya jelaskan lagi, dan bukan cuma saya jelaskan demikian, orang yang tahu nih ada Kiai Haji Saiful Islam Mubarak, beliau itu S1-nya Al-Azhar di jurusan bahasa Arab, S2 S3-nya ahli Quran di tafsir Quran dari Wajib Uin Sinun Gunung Jati, menjelaskan juga tentang itu, dan sama persis dengan saya penjelasannya karena background kami sama, ngajinya sama, tidak ada perbedaan di situ. Setelah saya jelaskan, ajar lagi yang lain, nggak akan berhenti, nggak akan pernah berhenti. Jadi nggak usah bikin klarifikasi, kita itu ngajar bukan tuh bikin klarifikasi, walaupun nanti habis ini kontennya klarifikasi lagi. Kita itu menerangkan pada orang begini caranya, bukan tujuan mengklarifikasi, nggak ada kerjaan klarifikasi itu. Kita ngajar itu untuk menyampaikan ilmu, bukan untuk berdebat dengan orang lain.
Kalau mau debat bukan di sini sesinya. Hadir antar guru datang. Duduk. Hadir. Bagusnya di MUI supaya ada Di yang MUI. duduk. Oke. Atau di Kemenak bikin forum. Kemenak. Kami dulu biasa dari kecil kami. Dari di pesantren begitu. Kita duduk, ketemu, bahas. Ya, saya di Timur Tengah, di Libya, itu bukan cuma dengan muslim, dengan non-muslim. Antum kalau tahu Rowan Williams yang menikahkan Kate Middleton itu kami itu ada debat satu dulu ilmiah, diskusi ya. di satu panel yang sama. Dan tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah. Nanti lari lagi. Di mana ditemukan surat musik? Gak ada satupun menyebut ulama dari salaf mengatakan surat pemusik. Ini kan sudah logical fallacy, salah berlogika. Adanya asy'aro ya. Bahasa Indonesia sekarang diserapnya dari bahasa apa? Bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Nggak dikenal kata musik dalam bahasa Arab. Itu serapan sekarang. Musik itu dari bahasa Yunani, muse. Asalnya dari mitologi. Zeus punya anak perempuan 9. Disebut Muses. Zeus. Sekarang sedang ada masalah sampai Zeus pun ikut di online. Ini penjelasan asal mula musik ya. Muses itu dewi-dewi Kata musik. musik. Ada dewi puisi, Clelio itu ya. Kemudian sampai 9 jenis dewinya. Itu ahli di bidang musik. Jadi kalau Anda katakan cari surat pemusik sampai zaman Nabi yang akan ditemukan. Karena orang dulu nggak kenal namanya Ya, musik. adanya asy'aro. Kalau syu'ara kenal. Syu'ara itu Diterjemahkan syair. syair. Syair itu yang memiliki syair, yang pakar di bidang syair. Syair itu jenis musik nomor 3, tingkat paling tinggi. Jadi Karena syair yang itu bisa jenis syair harus musik. bisa 16 Oke. notasi. Kalau nggak bisa itu nggak bisa masuk kategori syair. Orang yang disebut syair. Nah, syair ini bahasa Arab, bukan bahasa penyair bahasa Indonesia. Jadi Kalau penyair pengertian bahasa bahasa Indonesia Arab, ya. bahasa Indonesia itu yang bisa saja. Ya, karyanya untuk sajak, yang iramanya rima, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab disebut syair itu dia kalau ada notasinya, ada iramanya, ada iqa'nya. Ilmunya disebut dengan arud. Nah, saya alhamdulillah itu S1 itu jurusannya di situ. Bahkan kami menulis buku tentang arud, namanya Minhatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil. Tapi kalau beda memahami enggak apa-apa. Saya memahami seperti itu. Syu'ara itu bukan cuma penyair, tapi penyair yang tahu tentang musik, disebut musisi. Kalau Anda menafikan definisi ini, Anda nggak akan pernah tahu hukum musik. Coba saya balik tanya, apa hukumnya musik? Anda bilang halal, Anda bilang haram. Temukan kata musik, langsung disebutkan musik haram, musik haram, musik halal. Temukan kata musik di Quran dan di hadis, nggak akan ketemu. Karena semua hukum yang terkait dengan kata musik itu 5 katanya. Hida, ghina, syair, azif atau ma'azif, yang kelima sama. Musik. Nah, itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan musik sekarang. Jadi kalau pemusik, surat para pemusik nggak akan ditemukan. Sama dengan begini, coba cari surat gajah. Surat gajah cari. Alfil. Sebutkan kitab-kitab ulama salaf yang menyebutkan kitab surat gajah. Nggak akan ditemukan. Ibu jawab alfil. Alfil itu bahasa Arab, Bu. Terjemahnya Alfil, alam gajah. tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Fil. Alfil itu artinya gajah. Jadi kalau Anda sebut surat gajah pakai bahasa Indonesia. Satu namanya. Tapi kalau Anda alfil merujuk pada bahasa Arabnya. Ada nggak surat sapi betina? Al-Baqarah. Silahkan cari, itu terjemahan. Nah, itu logika yang sama. Coba sebutkan, ada nggak misalnya surat musik dalam Quran? Sampai ujung dunia pun dicari, Anda nggak akan temukan, itu terjemahan. Tapi kalau Anda ingin carinya dalam bahasa Arab, bahasa Qurannya ditemukan. Jadi beda Anda beda pendapat, ya terjemahan. nggak apa-apa, saya pun menghargai Anda. Tapi ketika Anda mencela dan menjatuhkan, itu problem. Dan saya pun tidak ingin komentar-komentar lagi masalah itu. Saya tutup, selesai. Dan saya menghimbau kepada semuanya, sudah abaikan saja, jauhi saja, jangan banyak berdebat. Kalau Anda tidak sepakat, ya hormati. Kalaupun sepakat, ya silakan alhamdulillah lanjut silaturahim di antara seluruhnya. Nggak usah bikin konten. Saya pun tidak berminat bikin konten 41, 42, 43 untuk apa? Nggak ada kerjaan. Dan nggak usah rendahkan orang. Ya. Menyindir lagi. Dan Ustaz. gini, kalau mau diskusi yang Adi Hidayat. ilmiah, jangan kita bawa kitab, nggak nyambung. Saya menyampaikan kitab Burujud Dhahab, karya Al-Mas'udi. Beliau itu ahli sejarah, nggak ada hubungan sama akidah. Nggak ada hubungan sama akidah. Kok yang dibahas akidahnya? Tapi yang paling lucu, judulnya dibaca, isinya tidak. Kan repot, lalu disimpulkan akidahnya ini. Lalu dihubung-hubungkan, orang ini Syiah atau bukan, dan ini untuk apa? Sementara Anda bikin skripsi, dari referensi yang keempat itu ngambilnya dari orang Yahudi. Ya, Will itu yang diambil skripsinya, referensi yang keempat itu dari orang Yahudi. Sekolahnya itu di tempat Wharton School. Wharton School itu punyanya orang Israel. Israel Club, yang sekarang hasil dari situ dipakai untuk jadi peluru nembakin anak-anak Palestina. Kan tidak mungkin saya berkata, gelar Anda didapatkan dari satu sumbangan untuk membunuh anak-anak Palestina, kan nggak mungkin, itu tidak ilmiah. Itu buruk gitu. Nah, itulah cara berpikir yang tidak tepat. Tapi jangan jadikan itu sebagai sandaran untuk menjatuhkan orang, nggak boleh. Nah, jadi itu teman-teman ya, penjelasan tentang surat Asy-Syu'ara ya, yang apa namanya, yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat ya mengenai surat Asy-Syu'ara. Memang ada
pendapat yang lainnya. Kalau memang sekarang kita kenal surat Asy-Syu'ara ini surat penyair, tetapi apa yang dijelaskan, apa yang dikaji oleh Ustadz Adi Hidayat, karena syair ini ada bagiannya atau bagian daripada musik juga ya. Karena kalau jadi penyair memang harus tahu tentang musik, maka bisa dikatakan surat pemusik. Ini udah beda apa namanya ya, beda terjemahan lagi teman-teman ya. Nah, nanti jika memang dikaji secara menyeluruh, apakah bisa gitu surat Asy-Syu'ara ini diartikan dengan surat pemusik? Nanti ada kajian tertentu nih. Dan kalau memang Ustadz Mufli ini tidak apa namanya ya, belum bisa menerima atau mungkin menyangkal lagi, karena memang di ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang dulu menerjemahkan surat Asy-Syu'ara ini adalah surat penyair, bukan pemusik. Nah, ini perlu diadakan apa namanya debat ilmiah nih teman-teman. Debat ilmiah, dialog ilmiah secara terbuka, dan nanti bisa ditengahi oleh MUI atau diselenggarakan oleh MUI nih teman-teman. Ini adalah solusi yang baik nih teman-teman, daripada seperti saat ini teman-teman ya. Seperti saat ini menyerang sana sini, banyak orang-orang yang mungkin mempunyai pendapat pribadi mengenai soal pemusik ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya video reaction kali ini, dan mungkin nanti teman-teman kalau ada tanggapan yang lain, teman-teman bisa komentar di bawah teman-teman ya. Ada apa namanya tanggapan yang lain tentang Ustadz Adi Hidayat atau tentang Ustadz Mufli, teman-teman bisa komen. Oke, itu saja teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk teman-teman yang baru bergabung, dan jangan lupa saksikan video berikutnya teman-teman, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.